Oke, kali ini kita akan membahas tentang modul 23A9, koneksi antar materi coaching. Coaching mengandung 3 unsur. Yang pertama, hubungan coach dan coach adalah hubungan kemitraan yang setara. Kedua, komunikasi yang memberdaya. Coach menginspirasi coach untuk memberikan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahan. Yang ketiga, optimalisasi jawaban coach agar dapat diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coach berkembang. Selanjutnya adalah kompetensi dasar seorang coach. Keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Selanjutnya adalah tips untuk seorang coach. Yang pertama, menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan coaching, mentoring, dan konseling. Karena nih banyak di antara kita yang masih kebingungan antara coaching, mentoring, dan konseling. Nah, perbedaannya kita telisik dari 2 aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan, yang kedua adalah aspek hubungan. Aspek tujuan, coaching itu menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara mengatasi tantangan yang dihadapi. Untuk mentoring, bertujuan untuk membagikan pengalamannya. Kemudian konseling bertujuan untuk membantu konseli memecahkan masalahnya. Ditinjau dari segi aspek hubungan, coaching berhubungan tentang kemitraan yang setara dan coach sendiri yang mengambil keputusan. Kemudian mentoring berhubungan dengan hubungan antara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Untuk konseling berhubungan antara seorang ahli dan seseorang yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang paradigma pendampingan coaching sistem Among, yakni arti. Menilik kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak didiknya. Maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching ini agar selaras dengan proses Among yang kita hidupi dalam keseharian sebagai pendidik. Arti: apresiasi, R rencana, T tulus, I inquiry. Selanjutnya adalah dalam praktik coaching dibutuhkan komunikasi yang memberdayakan, yakni komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik. Pada percakapan dengan coaching digunakan model TIRTA. T tujuan,
I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan T. Tanggung jawab. Simpulan dari koneksi antar materi adalah yang pertama, menilik kembali pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya. Maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching agar selaras dengan proses Among yang kita hidupi dalam kehidupan keseharian sebagai pendidik. Yang kedua, pendampingan yang kita lakukan bagi anak-anak didik kita seyogyanya memberikan arti dalam proses tumbuh kembang, sehingga para coach mengalami proses yang bermakna dari setiap langkah tirta yang dijalani dan proses mereka tergali optimal. Yang ketiga, keterkaitan praktik coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial adalah di mana sebagai bahan dasar untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Karena dalam pembelajaran diferensiasi, pendidik berusaha memenuhi kebutuhan murid dengan memetakan kebutuhan berdasarkan minat murid, kesiapan murid, dan profil belajar. Sedangkan dengan pembelajaran sosial emosional diharapkan coach dapat terbentuk kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi sehingga coach dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah praktik coaching membantu saya sebagai pendidik agar murid dan guru merdeka belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, guru dekat dengan siswa sehingga tergali potensi siswa. Baik, demikian hasil paparan saya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.